divisi Miko. Halo, namaku Siwi Nur Rahmatika dari divisi Syiar. Hai, namaku Zulfa dari divisi Tarbiyah. Hai, aku Ulin dari divisi Keakwatan. Halo, namaku Aini dari divisi Keakwatan. Halo, aku Alvina dari Tarbiyah. Halo, nama aku Lukita dari divisi MKI. Namaku Keisha Alisa Putri, biasa dipanggil Ica. Aku dari divisi Miko. Hai, aku Zara dari divisi Syiar. Hai, namaku Agatha Mahira Nesa. Aku biasa dipanggil Agatha atau Nesa. Aku dari divisi Syiar. Halo, namaku Nashwa dari divisi MKI. Hai, namaku Dias Lintang dari divisi Kriswati. Hai, namaku Anjas dari divisi Ketakmiran. Halo, namaku Avando dari divisi Ketakmiran. Halo, perkenalkan nama aku Najwa Manabur Ramadhani. Aku bisa dipanggil Najwa atau Wawa dari divisi IKIS. Muhammad Farhan Pramono dari divisi Syiar. Perkenalkan aku Rani Ananda Pranggito, aku dari Syiar. Hai, namaku Muhammad Bagas Said Wibowo, biasa dipanggil Bagas. Aku dari divisi Syiar. Hai, aku Najma dari divisi Syiar. Halo semua, nama aku Kamiliah Nasawa. Aku dari PH. Muhammad Bagas Rais Wibowo. Mas Muhammad Bagas Rais Wibowo. Saya sendiri Koordiko sama Peila Muna Priyatama. Alvina Tuzaka Rahman Imtiaz. Siva Mantika. Dava Pradipa Nasution. Siva Matika. Ravindra Javier Hariri. Muhammad Bagas Rais Wibowo. Mbak Elis Trionita Alda Putri atau biasa dipanggil Mbak Alda juga. Muhammad Bagas Rais Wibowo. Lukita Nuriska Widyasi. Farhan Fauzan Suroso. Serano Mantara. Maulana Muhammad Ishak. Serano Mantara. Farhan Fauzan Suroso. Bagas Rais. Muhammad Bagas Rais. Kalau untuk kode satunya itu saya sendiri, kalau untuk kode duanya nama lengkapnya Najma Hikmatul Haq. Kalau lagi online gini menurutku Miko sih, seluruh divisi Miko tuh berpengaruh banget. Dan tapi dia juga mengakui saya berpengaruh. Karena aku dari Syiar, tentunya yang paling berpengaruh itu anak-anak Syiar dan especially kakak-kakak kelas yang membantu kita melangkah lebih jauh untuk ke depannya. Yang paling berpengaruh itu ketua dari Roy sendiri. Kalau menurut saya, orang yang paling berpengaruh di Rois selama setahun ini Maun sebagai ketua dari Rois. Pahamnya. Ya karena dia itu sebagai otaknya di Rois yang memimpin Rois dan bisa bisa mengatur bagaimana Rois itu berjalan ke depannya. Kalau bicara yang berpengaruh sih itu semua ya, mulai dari anggotanya, koornya, PH-nya, sama semua yang berkaitan juga itu tuh itu sangat berpengaruh sih. Apalagi kita tuh di sini tuh kerjanya tuh nggak sendiri tuh loh, jadi semua tuh sangat berpengaruh. PH dan para koor. Kalau berbicara seseorang yang paling berpengaruh, sebenarnya seluruh elemen yang ada di Rohis itu berpengaruh ya. Mulai dari kakak-kakak alumninya, guru-guru pembimbingnya, terus semua anggota koor itu juga berpengaruh banget. Jadi menurutku semua punya peranan dan fungsinya masing-masing buat saling melengkapi di Rohis ini. Menurutku orang yang paling berpengaruh di Rois itu Mas Haki, soalnya dia ketua Rois sama bertanggung jawab juga. Orang yang paling berpengaruh itu ada ya dari ketua sama koor-koornya juga gitu. Pak Ainil, karena tanpa tanda tangan Pak Ainil kita tidak bisa melaksanakan event. Menurutku orang yang paling berpengaruh itu ya anggota Rohis itu sendiri, karena kan tanpa anggota Rohis itu nggak bisa jalan. Soalnya yang gerakin itu kan anggota Rohis itu. Sebenarnya kalau dibilang masalah berpengaruh, semua di Rohis itu berpengaruh sih. Tapi menurutku, karena aku dari divisi Syiar nih, menurutku yang paling berpengaruh itu koorku sendiri. Sebenarnya paling berpengaruh itu ya diri aku sendiri, soalnya tanpa niat dari diri aku sendiri ya nggak mungkin aku bertahan di Rohis. Anggota Rohis lah. Semua anggota. Ya semua berpengaruh, semuanya berpengaruh. Pak Ainil. Semua anggota Rohis itu berpengaruh ya, tapi terutama special thanks to anak-anak Miko udah bantu banget selama periode ini. Orang-orangnya tuh menurutku tuh pertama kali aku kepikiran tentang Rohis Azikri tuh, wah ini orang-orangnya alim-alim nih. Terus rohisnya tipe-tipe rohis yang ketat, Alim. mengingatkan sholat. Organisasi Islami.
organisasi yang memperdalam ajaran Islam. First impression aku dulu waktu tahu Rohis itu strict atau ketat. Organisasi yang paling alim sih. First impressionku Rohis itu organisasi yang ada di sekolah, organisasi Islam. First impression aku keren. Tentang Rohis itu kayaknya orangnya alim-alim semua. First impression, waktu lihat awal-awal aku masuk sekolah itu anak-anak Rohis itu kayak asik gitu loh, karena kegiatan yang ada di masjid itu bener-bener rame banget gitu kan. Terus suasana masjid itu jadi hidup. Nah itu sih yang mungkin jadi salah satu alasan aku tertarik masuk Rohis juga. Organisasi yang sibuk. Yang pertama kali aku tahu tuh Rohis Azikri itu organisasi yang punya banyak event setelah OSIS. First impression saya setelah tahu Rohis itu bagaimana tuh ya ada rasa bangga, ada rasa senang, karena Rohis itu saya menjadi lebih tahu agama itu seperti apa, dalam hal lain berorganisasi secara agama, secara menyampaikan apa ya rasanya tuh kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang-orang dengan cara yang baik juga, dengan cara yang tidak memaksa, melainkan cara yang memang benar-benar baik. Dan itu juga menjadikan salah satu bahasanya itu aku mendapatkan ilmu baru. Organisasi yang berkaitan erat dengan agama. Anaknya alim-alim pasti. Interesting. Rapat, editing, main. LPJ. Ternyata anaknya asik banget. Event Islami, tarbiyah, LPJ. MKI, Event sama divisi acara. Yang pertama aku pikirin sekarang kalau dengar kata Rohis itu kekeluargaan. proker dan LPJ. Kerjasamanya bagus, solidaritas. Event sama CR. Event, deadline, rapat. Ternyata kita semua tuh nggak cuman ibadah doang, itu semuanya juga kerjasama, ada mainnya juga. Kerjasama, solidaritas, dan komunikasi. Kalau sekarang 3 rapat, eval, kumpul. Hal yang saya pikirkan selama setahun ini setelah menjabat di Rohis itu, saya itu kalau di Rohis itu selalu berpikirkan yang namanya agama, karena Rohis itu ya organisasi yang memang bawa agama. Jadi ya yang saya pikirkan itu bagaimana saya membenarkan cara perilaku saya, yaitu apa sudah sesuai dengan yang saya sesuai sunnahnya Rasulullah SAW atau tuntunan kitab Al-Quran. Asik, saya tuh kayak tempat bermain dan belajar yang enak lah pokoknya. Banyak event tentunya. Misalnya itu waktu bersih-bersih masjid itu kan rame, seru ya, banyak yang dilakuin lah. Kalau dibilang sih banyak banget, sampai aku tuh nggak bisa ngomong apa aja. Tapi yang lebih yang masih kepikiran tuh ada ya tentang, karena aku itu di Saudi ya, tentang jadi aku lebih ke berjualan tuh. Nah itu ada kesalahan tuh loh. Nah di situ tuh kayak itu adalah suatu kesalahan yang besok nggak mau ulang lagi. Banyak banget sih, apalagi dari divisi saya sendiri tuh divisinya ukhuwahnya tuh kuat banget, divisi syiar main bareng, pokoknya kayak ukhuwahnya kuat. Terus rajin kumpul tuh juga selain bahas banyak hal juga kayak sering bercanda bareng, terus ya juga belajar bareng gitu loh, mengembangkan diri bareng. Kalau keseruan tuh jelas ada ya. Itu terutama kayak waktu kita jalanin proker, terus event-eventnya. Kalau proker tuh aku seneng banget sih kalau misal kita ada kegiatan yang sama sekolah lain gitu, misalnya kayak studi bandingan. Nah di situ kita gak cuma berinteraksi sama yang satu sekolah, tapi kita juga bisa jalin ukhuwah sama yang beda sekolah gitu. Nah dari situ kita banyak belajar buat eksplorasi diri, terus juga intinya seru, juga bisa dapet ilmunya gitu. Ada banyak banget, terutama tuh waktu event sama waktu main sama anggota Rohis yang lain. Tujuannya tuh ya seru saat ngelakuin proker, terus event-event gitu. Ada game waktu rihlah. Oh kalau bikin konten kan jadi pada kumpul kan, itu jadi bisa sambil main, seru.
waktu awal-awal waktu nyiapin event. Nah itu seru menurutku. Ya sih, dulu pas kelas 10 tuh teman-teman divisi syiar tuh pernah main bareng tuh loh. Udah sempat sekitaran 2 kali main bareng. Nah, menurutku selama di Rohis itu menurutku hal yang paling menarik sih. Ada salah satunya itu kayak dulu waktu sebelum pandemi kan tiap pulang sekolah itu ke masjid sampai maghrib gitu kan, sampai diusir satpam. Terus tiap ada event itu ngembur, terus danusan juga di Alkit itu seru. Ada waktu event tablik akbar kemarin itu termasuk event pertama aku yang bertatap muka, walaupun eventnya diadain secara online tapi orang-orang di balik layarnya kan bertatap muka gitu. Aku jadi lebih kenal banyak orang di situ juga, terus dapat pengalaman event pertama aku itu berkesan banget sih. Hal menarik yang aku dapat dari Rohis ini ada banyak kebersamaan juga, senang bareng, susah bareng. Ada keseruannya itu pertama kalau ada event itu pastilah ada sesuatu seperti meluangkan waktu, dan itu waktu yang kita luangkan itu mempunyai suatu kesan yang benar-benar tidak dapat digantikan, benar-benar suatu hal yang memang itu akan menjadikan kita jam terbang sendiri. Jadi itu pengalaman yang memang tidak bisa diraih. Bahkan mungkin orang yang merasa dirinya pintar itu belum tentu bisa mendapatkan seperti itu. Banyak sih. Waktu LDR itu jadi dapat banyak teman dari kelas 10. Ada, nggak boleh. Banyak, apalagi kalau pas kumpul. Rasa kekeluargaannya tuh dapet banget. Jadi dulu tuh ada kakak yang ngechat aku, dan event-eventnya Rohis tuh buat aku tertarik. Jadi itu ya coba daftar, dan ternyata sekarang beneran buat menarik, buat nyaman. Masuk Rohis karena ikut temen sih. Aku masuk ke Rohis itu awalnya karena mau nyari lingkungan yang aku nyaman di SMA, dan itu terpenuhi. Sebenarnya dulu tuh mau masuk Rohis soalnya nambah pengalaman sama memperbaiki diri itu. Ya udah terpenuhi. Buat nyari pengalaman sama biar bisa banyak teman. Sebenarnya masuk Rohis tuh nggak ada alasan khusus. Aku masuk Rohis ya karena tertarik. Karena pengen punya banyak teman, terus sekarang jadi punya banyak teman, nggak teman satu kelas saja. Aku masuk Rohis karena inisiatif dari diri aku sendiri. Aku juga mau nambah pengalaman buat bersosialisasi, dan menurutku alasan itu semua udah terpenuhi sama aku 1 tahun di Rohis. Dulu masuk Rohis, alasanku masuk Rohis gara dulu pas SMP itu udah Rohisnya loh. Nah makanya aku pas SMA ini pengen masuk Rohis karena pengen nerusin perjuanganku di Rohis. Dan sampai sejauh ini alhamdulillah udah kecapai sih. Awalnya karena aku dicat Mbak Septi, terus aku tertarik karena di CR ada event yang bagi-bagi permen, tapi nggak terlaksana karena online. Alasanku masuk Rohis itu karena emang pengen masuk Rohis dan pengen nambah pengalaman. Terus juga di Rohis kan bisa nambah temen banyak gitu selain teman-teman yang ada di kelas. Alasan aku masuk Rohis itu cari pengalaman baru, ya jadi orang yang lebih baik, ya terpenuhi lah selama menjalani. Pas mau masuk Rohis tujuannya supaya bisa melatih diri untuk manajemen waktu dan komunikasi. Masuk Rohis ya jelas karena memang aku punya minat berorganisasi dari awal aku masuk SMA, dan aku tertarik Rohis itu karena aku berekspektasi di awal bahwa selain aku berorganisasi, aku tuh juga bisa belajar agama di sini. Kalau untuk terpenuhi atau enggaknya, jelas terpenuhi sih. Karena dari adanya event-event atau proker yang ada di Rohis ini, aku terfasilitasi untuk bisa belajar tentang agama lebih dalam. Kalau alasan aku masuk Rohis yang pertama itu karena aku tuh pengen nyoba ikut Rohis. Karena aku dari aku SMP aku belum pernah ikut organisasi atau Rohis atau semacamnya itu. Yang kedua karena masa pandemi gini kan, jadi aku lebih ke gimana caranya biar aku tuh nggak malas-malasan di rumah tuh loh,
nggak mageran. Jadi aku lebih kayak ayo kamu biar produktif. Saya masuk Rohis itu karena yang pertama karena saya itu ingin menanyakan apakah perilaku saya itu sudah sesuai dengan tuntunan agama. Lalu saya itu juga ingin namanya itu menambah jam terbang saya dalam hal organisasi keagamaan. Ya selama saya setahun ini ya sudah ada beberapa yang terpenuhi. Ada yang Aku masuk Rohis karena kepengen aja untuk belajar berorganisasi, menambah pengalaman, dan di Rohis juga belajar untuk di keagamaan. Alasanku masuk Rohis, aku pengen mencoba hal baru yaitu berorganisasi. Kan aku pas SMP nolep banget, nggak tahu apa-apa selain temen di kelasku sendiri, jadi ya aku pengen masuk di sini. Dan alhamdulillah setelah aku masuk di Rohis selama setahun ini, aku belajar hal baru, terutama tentang bersosialisasi, dan ya kan itu alasan awalku dan alhamdulillah terpenuhi. Udah, karena di sini aku jadi lebih banyak teman dan itu udah terpenuhi banget. Ada banyak juga dari yang buat berkomunikasi sama berbagai orang, terus buat cara bagi waktu, buat sama terutama ningkatin kemampuan editing juga sih karena kayak biasa buat Pamflet dan kawan-kawan. Ada Rohis bikin podcast ya? Ada banyak, pastinya ada. Salah satunya itu kayak gimana caranya nyelenggarain acara kayak di event gitu. Terus habis itu ya tentang kayak gimana kita komunikasi biar nggak miskom gitu. Kalau lagi jalan gitu bisa nyapa teman. Waktu di Rohis jadi makin bisa bagi waktu. Terus event-event yang dijalankan waktu online itu menurutku hal yang baru sih. Aku bisa bikin LPG sekarang. Saya dulu nggak tahu LPG apa. Yang berkembang itu menghilangkan sifatku yang sedikit ceroboh, terus aku juga merasa lebih disiplin, sama ya, aku ngerasa sekarang lebih gampang dapet teman, bersosialisasi itu bertambah, caraku beradaptasi juga. Dari event sih, karena dari event bisa ningkatin soft skill kamu, terus bisa belajar banyak hal-hal baru dari event. Ada dan banyak banget sampai nggak bisa pasti ada ya. Contohnya itu kayak lewat event aku jadi tahu cara bikin event itu kayak gimana, terus persiapannya tuh apa aja ya, kayak gitulah. Hal baru yang aku dapat itu dari kerjasama terutama ya, karena harus kerjasama buat event-event yang ada gitu. Hal yang baru yang didapatkan itu saya jadi tahu akan tanggung jawab saya sama nggak melalaikan tugas. Saya bisa jadi memanajemen waktu dengan lebih baik dan bisa menyelesaikan tanggung jawab saya. Jelas ada sih kalau yang bikin aku berkembang itu yang pertama dari public speaking, yang dulunya aku malu banget kalau mau ngomong di depan orang, terus mau mengembangkan ide itu kayak cuma bisa mendem doang gitu loh, dan bener-bener nervous banget ketika aku harus berhadapan di depan banyak orang. Nah, ketika aku menjadi salah satu bagian di Rohis ini, itu aku banyak belajar untuk gimana caranya untuk aku tuh mengendalikan emosi, dan aku juga harus bisa multitasking, tapi multitasking dalam artian aku harus bisa kontrol emosi, aku harus bisa nyelesain masalah dalam waktu yang cepat, tapi juga aku bisa menentukan keputusan yang bijaksana gitu. Kalau untuk hal yang baru aku dapetin, bukan hal baru sih, yang bikin aku berkembang tentang cara aku ngontrol waktu sih, karena dulu aku tuh kayak bener-bener deadlineer banget itu loh. Jadi habis itu sekarang jadi bisa bagi waktu antara buat sekolah sama event yang banyak banget. Hal yang buat saya berkembang itu satu, bagaimana kita mengatur waktu kita, mengatur waktu dalam hal berorganisasi, lalu menyelesaikan suatu masalah, lalu memberikan masukan, dan itu menjadikan hal yang mungkin terlihat sepele, tapi itu dapat mengembangkan pikiran kita, mengembangkan sebuah pandangan. Jadi pandangan kita itu terbuka ke depan. Banyak sih
terutama dalam membagi waktu, berorganisasi dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Dulu kan aku nggak punya apa-apa, bakat mungkin ada, cuma belum terasah. Ada potensi lah. Cuma setelah masuk di Royce tuh, kayak potensi itu tuh benar-benar terasa, kayak misalnya kepemimpinan, pembagian waktu, terus kedisiplinan juga, kayak ya apalagi aku juga banyak amanah ya, jadi ketuanya ketua koor ini, jadi banyak berkembang ada di diriku sendiri. Banyak banget yang ngebuat diriku berkembang, apalagi waktu event itu benar-benar nambah pengalaman dan tambah pelajaran banget buat aku terutama. Percaya aja buat kedepannya kamu pasti bisa. I trust you. Kamu sekarang Royce, pokoknya di Royce itu seneng-seneng aja nggak apa-apa, tapi tetap serius, jangan lupa tanggung jawabnya, amanahnya. Nah jangan lupa komitmen di awal, karena mesti kalian kalau di awal pas seleksi kan mesti kalian harus punya komitmen itu dijalanin sampai akhir, dan di tengah-tengah kendor sama ukuahnya itu penting banget, soalnya proker tuh nggak bakal terlaksana dengan lancar kalau ukuah kalian nggak dekat gitu lah. Tetap semangat. Hal yang akan saya sampaikan, yang pertama selalu jaga keluargaan kalian. Lalu jangan sampai hanya karena hal yang mungkin terlihat sepele itu mampu menghancurkan bak seperti ini, merusak sebelumnya, ya seperti itulah. Jadi jagalah keluargaan kalian, jaga kekompakan kalian, lalu jaga juga nama baik, karena itu kedepannya sangat berpengaruh. Buat kalian yang misal kalian sekarang kan pandemi juga kan, jadi buat kalian biar nggak males-malesan juga mau berkembang, aku saranin masuk Rohis sih. Terus buat adik-adik yang udah ikut Rohis, yang besok bakal lanjutin Rohis lagi, aku cuma mau bilang kalau kalian tuh luar biasa, karena kalian bisa ngalahin ego kalian untuk malas-malasan, untuk bermain, untuk bermain buat ikut organisasi. Buat teman-teman yang meneruskan Rohis, semoga kalian bisa istiqomah dan sadar akan tanggung jawab kalian, terus juga dijaga ukhuwahnya karena kalian itu adalah satu keluarga, itu Rohis Azikri. Masuk Royce itu seru. Tetap semangat aja. Hal yang ingin aku sampaikan buat yang ingin meneruskan Rohis untuk periode selanjutnya, nggak usah ragu-ragu lagi buat masuk Rohis, soalnya di sini tuh berawati seru, tapi harus sadar akan tanggung jawab yang akan ditanggung. Terus semangat dan tumbuh jadi orang yang lebih baik lagi. Semangat. Aku tahu itu susah. Ya, semangat aja. Semangat, pasti bisa, walaupun berat, perjalanan kamu berat, pasti kamu bisa. Buat semua anggota, pokoknya semangat, jangan pernah sungkan untuk berbagi cerita biar kita bisa sama-sama menyelesaikan kalau ada sesuatu. Terus juga makasih buat semuanya yang selama ini udah bantu aku, dan maaf kalau semisal aku tuh terlalu banyak tanya dan minta tolong. Dikuat-kuatin ya, yang semangat. Jangan ragu dan lakukan apa yang menurut kamu benar. Semangat. Semangat. Ya pokoknya semangat. Tetap semangat, jangan miskom. Ya semangat. Semangat ya. Royce tuh seru banget, orangnya tuh nggak yang sekalian pikirin itu. Seru-seru kok, nambah pengalaman juga. Semangat ya. Kumpul. Solid. Mantap. Keren. Semangat juga. Kecil. Tebak. Pertahankan. Keluarga. Mantap. Keren. Mantap. Gigi. Keren. Impressive. Mengesankan. Good, pasti bisa. Feel free buat nanya.